Salam persahabatan dan selamat kembali ke teman berduka. Kamu down, kita kawan. Pada kali ini kita akan berbicara tentang kemarahan dalam kehilangan. Bolehkah saya marah apabila saya merasa kehilangan? Adakah reaksi ini normal? Atau apa yang saya harus lakukan supaya saya tidak dibakar oleh api kemarahan ini? Pada kali ini kita akan berbicara tentang kemarahan. Dan pertama sekali saya ingin menyatakan bahwa kemarahan adalah salah satu reaksi yang normal bagi seseorang yang telah mengalami kehilangan. Seseorang yang telah mengalami kehilangan itu akan mengalami perasaan-perasaan yang pelbagai, dan salah satunya adalah kemarahan. Mungkin kita akan marah, saya marah atau kamu marah kepada diri sendiri. Marah kepada diri sendiri karena kita tidak mampu melakukan apa-apa, ataupun kita telah melakukan sesuatu kesalahan, ataupun kita hanya rasa mau menyalahkan diri kita, ketidakberdayaan kita menyelamatkan orang yang tersayang. Dan kita juga mungkin marah kepada seseorang yang lain, mungkin ahli keluarga yang lain, orang-orang yang kita rasa bertanggung jawab kepada kehilangan atau kematian orang yang kita kasihi itu. Mungkin kita marah kepada sebuah institusi. Dan ada juga orang yang marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kamu biarkan hal ini terjadi kepada diri saya? Nah, bolehkah saya marah? Saya katakan ini adalah perasaan dan kita bebas untuk marah. Namun kita harus ingat, apabila kita marah, ingat nasihat ini. Boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Maksudnya, jangan kita melakukan sesuatu yang akan kita sesali apabila kita marah. Ada baiknya pada waktu kemarahan itu meluap-luap, jangan lakukan apa-apa. Pergi mencari ketenangan terlebih dahulu, karena apabila kita berkata, apabila kita bercakap, atau apabila kita melakukan sesuatu dalam keadaan yang marah, kita tidak dapat menduga apa yang kita akan lakukan. Mungkin itu akan membahayakan seseorang atau diri kita sendiri, atau mungkin itu akan membuat seseorang atau diri kita itu melakukan sesuatu yang akan kita sesali di masa depan. So, bila marah, coba bertenang dan jangan lakukan sesuatu yang akan kita sesali kemudian. Sahabat-sahabat sekalian, kemarahan itu adalah energi atau tenaga. Kita pernah marah, kemudian mungkin kita pernah marah dan kita lakukan sesuatu yang luar biasa. Ada adrenalin di situ, dan kita mampu melakukan sesuatu itu dengan tenaga kemarahan. Jadi apa yang kita boleh pelajari dari sini? Kita perlu belajar untuk menyalurkan energi atau tenaga kemarahan ini kepada hal-hal yang berfaedah. Apabila kita rasa marah, belajarlah untuk menyalurkan tenaga itu kepada sesuatu yang positif atau sesuatu yang berfaedah. Contohnya, kita boleh beriadah, dan mungkin kita pilih bentuk riadah yang kita tidak perlu berdepan dengan orang lain. Contohnya, kita pergi berjogging. Dalam kita berjogging, kita boleh memikirkan kemarahan itu, dan semoga kemarahan itu akan hilang sementara kita terus beriadah, jogging, mungkin hiking, melihat keindahan alam,
dan juga melakukan hal-hal yang baik seperti berkebun dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, belajarlah untuk menyalurkan energi atau tenaga kemarahan itu kepada sesuatu yang positif. Kita tidak perlu menafikan kemarahan itu. Kita juga tidak perlu menyimpan kemarahan itu. Karena apabila disimpan, apabila ditahan, apabila kita coba menafikan kemarahan itu akan menjadi sesuatu yang akan terus terkumpul dalam hati kita, dan ia seperti bom jangka yang menunggu masa untuk meletus. Jadi salurkan kemarahan itu secara positif. Persoalan yang terakhir kita coba huraikan atau jawab dengan ringkas pada kali ini adalah, bolehkah saya marah kepada Tuhan? Seringkali kita melihat orang melepaskan kemarahan kepada Pencipta, kepada Tuhan. Ada yang mengatakan, Tuhan, kamu mengatakan kamu mengasihi saya, kamu berjanji untuk memberikan yang terbaik kepada saya. Tetapi kenapa ini terjadi kepada saya? Kenapa saya kehilangan orang yang tersayang? Saya sudah ikut semua yang kamu katakan, semua yang kamu perintahkan, tapi kenapa ini terjadi kepada saya? Tuhan, kenapa? Bolehkah kita marah kepada Tuhan? Saudara dan saudari, sahabat-sahabat yang dikasihi, Tuhan itu panjang sabar. Dia begitu penyayang, maha penyayang, dan dia juga adalah Tuhan yang sangat memahami. Hatinya cukup besar untuk mendengar segala luahan kemarahan, kekecewaan, dan kesedihan kita. Jadi walaupun kita tidak luahkan, kalau ada kemarahan misalnya di dalam hati saya mempersoalkan Tuhan, walaupun kita tidak luahkan, Tuhan tahu itu, karena Dia mengetahui apa yang tersembunyi, apa yang ada dalam hati. Jadi lebih baik untuk bersikap jujur dan katakan kepada Tuhan. Dan apabila kita marah kepada Tuhan, kita melepaskannya atau kita meluahkannya dengan rasa hormat, dengan rasa kasih, dengan iman bahwa Tuhan memang benar-benar mendengar, memahami, mengerti luahan kita, dan Dia itu, Tuhan itu seperti seorang bapa yang sanggup mendengar kritikan, sanggup mendengar luahan kemarahan, kekecewaan seorang anak yang telah terluka, yang telah mengalami rasa kehilangan. Dia mendengar dengan sabar, dan pastinya apapun jawaban Tuhan kepada luahan kita, itu adalah sesuatu yang baik, karena Tuhan itu baik. Sahabat-sahabat sekalian, jujurlah kepada Tuhan. Ambil waktu untuk marah kalau rasa marah. Ambil waktu untuk meluahkan perasaan kita kepadanya. Dan percayalah, Tuhan senantiasa mendengar. Dia adalah Tuhan yang maha besar, panjang sabar, maha penyayang, dan sangat memahami. Semoga dalam kemarahan kita tidak akan kehilangan arah, atau kita tidak akan terbakar oleh api kemarahan itu sehingga kita hanyut atau kita hangus terbakar oleh kemarahan dan dendam. Tapi sebaliknya, kita belajar untuk meluahkannya kepada Tuhan, dan seterusnya belajar untuk menyalurkan tenaga kemarahan itu kepada hal-hal yang berfaedah. Semoga kita
menjadi seseorang yang dapat mengawal kemarahan itu.